hal yang sama. Ada beberapa hal yang memang sangat prinsip. Yang pertama itu, dari rumah sakit ini mereka minta kami pihak keluarga untuk anak ini segera dirujuk ke rumah sakit Dok 2. Tetapi ada beberapa kendala yang memang tidak bisa diselesaikan. Contohnya yang pertama ini, almarhumah tidak ada BPJS sama sekali. Yang kedua, kami dari keluarga berusaha untuk menghubungi ke pihak perusahaan, dan perusahaan mengutus ada mungkin 1-2 orang ke rumah sakit dan bertemu dengan kami untuk kami carikan solusi untuk anak ini bisa dibawa ke rumah sakit Dok 2. Tapi ternyata dari pihak perusahaan mengatakan bahwa kami tidak bisa bertanggung jawab karena anak ini dia masih statusnya BHL atau PHL seperti itu, buruh harian lepas. Ya, saya berpikir di dalam hati, anak ini kerjanya sudah 5 tahun lebih, sudah mau 6 tahun. Tapi hari ini perusahaan tidak bisa bertanggung jawab karena anak ini masih BHL. Saya punya pertanyaan seperti begini Bapak, untuk perusahaan. Kira-kira orang yang kerja di perusahaan ini, karyawan yang berstatus BHL, ketika dia meninggal begini, adakah pesangon untuk almarhumah? Harapan kami keluarga ini bahwa kerjasama keluarga dengan pihak perusahaan, kami sangat harapkan itu. Yang berikut, kami keluarga ini masyarakat awam, kami tidak terlalu paham tentang aturan. Hanya saya ingin bertanya ke perusahaan, kira-kira undang-undang apa atau peraturan pemerintah apa, nomor berapa yang mengatur bahwa seorang karyawan yang statusnya PHL tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Itu undang-undang nomor berapa? Karena menurut saya di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Omnibus, semua karyawan yang bekerja di dalam satu perusahaan itu adalah tanggung jawab perusahaan. Betul. Tetapi kalau mungkin hari ini ada undang-undang baru yang mungkin belum kami tahu, kami ingin tanya. Yang berikut, saya minta maaf untuk pihak perusahaan, kami keluarga sangat kecewa. Kenapa kami sudah berharap untuk kehadiran perusahaan di karyawan ini sudah di rumah sakit, dan jawaban yang kami dapat adalah kami tidak bisa bertanggung jawab. Saya sebagai wakil dari keluarga, saya sangat kecewa karena saudara saya perusahaan ini. Tetapi jawaban yang saya dapat tadi malam adalah saya tidak bisa bertanggung jawab. Jadi mungkin harus kita carikan solusi bersama. Tapi perusahaan tidak bisa bertanggung jawab untuk anak ini terjadi sesuatu, contohnya sakit atau meninggal. Tetapi perusahaan ini masih membutuhkan dia punya tenaga. Dan anak ini masih punya sumbangsi untuk perusahaan ini. Ini kira-kira seperti apa? Jadi harapan kami keluarga, kami butuh pencerahan dari perusahaan tentang hal-hal yang prinsip seperti ini.
Karena tadi melalui via telepon bahwa petinya kami tanggung jawab. Yang kami butuh ini bukan peti, Pak. Seandainya kita balik, Bapak meninggal, saya belikan peti 4, bisa tidak? Dengan keluarga saya meninggal, Bapak belikan saya peti 1. Itu kira-kira seperti apa? Bisa tidak? Karena yang hari ini kami butuh itu bukan masalah petinya. Nyawa manusianya ini. Nyawa manusianya ini. Dia sudah bekerja selama 5 tahun dan dia punya sumbangsi sangat besar untuk perusahaan ini. Tetapi perusahaan ini tidak bisa bertanggung jawab tentang kehidupan manusia ini. Ini kira-kira seperti apa? Dan mungkin ada aturannya, undang-undang nomor berapa, pasal berapa, mungkin saya ingin dengar dan saya ingin tahu. Kami dari pihak keluarga kami tidak marah, kami tidak kecewa. Itu kehidupan. Ini realita kehidupan. Tetapi kami ingin tahu kira-kira tanggung jawab perusahaan ini seperti apa. Mungkin begitu, Pak. Meninggalnya karyawan kami Ibu Maha tadi sore. Jadi dalam 12 ini sudah sakit dan asisten kita sudah usaha ini diantarkan berobat tanggal 12, berobat jalan di Puskesmas Tewi. Kemudian diantar lagi kemarin hari Sabtu pagi kan gitu. Sampai dengan tadi malam itu harusnya manajer HCCS yang ke sana. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Putusnya lagi asistennya. Memang peraturan perusahaan itu kita tanggung sampai dengan batas klinik kebun. Namun itu bisa kita ambil kebijakan, dan sekali lagi itu kita mohon maaf atas kejadian ini, dan ini jadi pelajaran bagi kami, koreksi kami tidak terulang kembali. Itu saya yakinkan. Kemudian untuk peraturan, kebetulan ini HR kita tidak ada, itu kita tidak memahami pasti daripada yang kita sampaikan salah. Jadi kita mohon keluarga duka semuanya, bapak-bapak, mama-mama, kita bersabar dulu sampai almarhumah ini kita kebumikan. Setelah dikebumikan, nanti kita membuka ruang untuk kita berdialog kembali. Itu harapan kami. Jadi kita harap semua bisa tenang. Di sini ada Bapak Kapolsek. Setelah pemakaman kita buka ruang dan waktu untuk kita mediasi. Kita buka ruang, ya bapak-bapak ya. Pemakaman ini, jenazah ini dengan ikhlas kan. Setelah selesai nanti kita mediasi kembali. Mungkin begitu, Bapak Kapolsek. Ya, saya bicara begini. Itu BPJS Tenaga itu dia fungsikan apa? Gimana Bapak? Ya, BPJS Tenaga Kerja itu. Waktu kamu pagi-pagi untuk kerawang itu dia fungsikan apa? Fungsinya Pak. Fungsinya. Ya, fungsinya. Ini Pak Sonik bisa bantu. Saya tahu. Iya. Karena kita tahu ke rumah sakit, mereka bilang tidak bisa. Saya tahu. Itu fungsikan apa? Dia kamu kasih karyawan itu dia mau ini ke rumah sakit, bisakah atau tidak?
kerja. Ya, kartu tenaga kerja itu. Oh ya. Ini bisa kan tidak? Nah, kerja. Karena kamu bagi untuk karyawan itu kan masalah. Tapi kamu bawa ke rumah sakit mereka tidak. Itu bagaimana? Sedikit Pak ya. Dan punya Bapak itu BPJS tenaga kerja Pak. Ya. Kalau orang sakit ke rumah sakit itu biasanya BPJS kesehatan Pak. Nah, ya. Jadi kalau mengenai BPJS kesehatan, ya memang selama ini Pak ya, untuk yang terdaftar Pak ya, untuk BPJS kesehatan itu selama ini berusaha untuk SKU Pak ya. Ya. Untuk BL memang belum ada BPJS kesehatan. Ya. Kalau untuk tenaga kerja itu BPJS TK itu SKU dan SKUB ya, sedangkan untuk BHL dia dapat setengah paket Pak ya, untuk tenaga kerja ya. Jadi yang itu saja. ya Nah, itu begini. Hanya di perusahaan itu hanya dia pakai orang SKU saja toh. Tapi yang karyawan lepas itu hanya mereka tidak praktikan. Tapi sementara itu dia mau kerja di mana? Karyawan lepas itu. Dia mau kerja di mana? Dibilang begini. oh oke oh Pas ini perusahaan tanggung jawab atau tidak? Tidak. oh gini Nah, untuk mau pakai tenaga saja atau bagaimana? Itu satu. Yang kedua lagi, mau pakai yang tetap saja atau yang lepas itu lepas. Dia hanya kerja gratis saja di perusahaan. Hanya Itu gaji. saja. Hanya dia gaji. Sakit Karena sampai ya. mati. Karena Nah, terus yang ketiga, kemarin pagi sekali, tunggu mobilnya, tunggu sampai malam, sampai pagi, saya bangun, langsung kami menghadap sana, saya ketemu asisten di tengah jalan. Kami menghadap ke sana, pergi baru ketok pintunya. Oh, baru ketok pintunya, dia supirnya bangun, dia bilang kamu duluan, saya isi solar dulu. Oke, saya kembali. Kasih tahu mereka di barak siap. Karena orangnya rasa tidak bisa. Memang itu saja saya. pasti kami karyawan itu kecewa. Saya secara terus terang kecewa karena ini. Saat kamu punya tenaga bisa, tetapi saat kamu dapat kepepet begitu, kamu tidak kerja. Ya, jadi permisi Pak, mungkin saya. Jadi kira-kira yang tadi Bapak bilang berikan waktu. Jadi kira-kira maksudnya penentuan waktu kira-kira berapa lama? Jadi kami minta kepastian Iya. supaya karena memang kami hargai. Kami datang pada saat malam ini juga kami waktu yang salah yang kami datang. Nah, tetapi dengan keadaan terpaksa. Karena kami tahu perusahaan ini memang sudah angkatnya hampir kacau. Kacau dalam arti pihak pengatur manajemen yang di dalam ini yang kacau perusahaannya oke. Tetapi cuma pengatur pengurus di dalam ini saja yang ini sudah berulang kali kami ini korban ini yang sudah beberapa kali sudah puluhan korban di dalam perusahaan ini, tetapi tidak ada penanggung jawab, tidak ada tanggungan apa-apa terhadap pekerja. Jadi kalian tuh cuma butuh perusahaan ini cuma ibaratnya butuh tenaganya saja. Iya. Tetapi Tidak ada kasihan. tanggung jawab. Coba sekali-sekali itu hargai itu, maksudnya pekerja jasanya itu coba tolong dihargai Pak. Karena kalau kita mau kaitkan dengan apa aturan ketenaga kerjaan yang melindungi hak hak pekerja itu tidak ada sama sekali dalam perusahaan ini. Itu begitu Pak. Saya bapak-bapak bilang biar sudah kami bawa pulang ke rumah di Arsur 12 untuk kami siap-siapkan. Tujuan saya ke sini ini saya hanya mau dengar pertanggungjawaban perusahaan ini seperti apa supaya saya pulang ada isinya. Kalau saya datang hanya mau jalan-jalan sini, ngapain saya datang, Pak? Untuk apa saya ke sini? Tidak ada nilai tambah juga saya datang ke sini kalau datang hanya jalan-jalan. Sedangkan saudara saya sudah tidak ada. Harusnya kemarin waktu dia masih sakit, bapak-bapak bertanggung jawab bantu kami. Sampai tadi malam saya bilang apa, saya butuh kalau begitu perusahaan ambil setengah, saya bayar setengah.
untuk kita yang penting anak ini hidup dulu. Tapi dia bilang apa? Saya tidak bisa bertanggung jawab ini, wih. Terus malam ini saya datang, nanti ada waktu kosong mungkin 2 minggu ke depan baru orang ini sudah mati. Minggu depan kalau saya datang dia hidup lagi kah di sana? Makanya saya hanya datang ini, saya ingin kepastian. Kira-kira dia punya pesangon selama dia kerja 5 tahun ini, dia statusnya kan BHL. Kira-kira ada atau tidak? Saya mau dengar kepastian. Itu saja. Terus, seandainya kalau memang perusahaan tidak bisa bertanggung jawab untuk masyarakat saya ini kan orang timur, Pak. Masyarakat saya banyak sekali di sini. Kalau semua ini hal yang sama, terus saya bagaimana saya ini? Jadi saya hanya datang itu saya datang itu hanya mau dengar kira-kira perusahaan ini mau bertanggung jawab atau tidak. Yang berikut, kira-kira orang yang sudah mati ini ada pesangonnya tidak, karena dia ini BHL. Seandainya kalau BHL itu perusahaan tidak bertanggung jawab, mungkin saya ada aturan undang-undang yang mengatakan bahwa karyawan di dalam satu perusahaan itu harus dibagi, ada yang BHL, ada yang karyawan tetap. Karyawan tetap itu yang dipertanggungjawabkan, karyawan yang BHL-nya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin saya ada kah? Hanya makanya saya datang ini, saya ingin dengar saja. Saya dari pihak keluarga, biar ada kepastian. Iya. Seperti itu. Jangan hanya saya kira-kira bayang-bayang saja dia, kira-kira seperti apa itu. Nah, karena anak ini sudah mati. 5 tahun dia kerja di Tandang Sawita Papua ini sampai mati, akhirnya mati di sini. Itu yang saya ingin kepastian malam ini, biar saya datang ini kan saya tahu. Intinya malam ini bapak-bapak, ibu datang, kita terima. Dan kita minta diberikan waktu karena ini kan masih berbuka. Dan HCCS, HR kita juga tidak ada di tempat. Selesai pemakaman kapan Pak Rabel? Besok? Besok. Besok Ya, sore itu kembali sama keluarga. nanti kita Dari Rabu kita ketemu. Saya pikir ini solusi dari kita. Ya, terima kasih. Ya, hari Rabu kita ketemu di sini ya Pak Kapolsek ya. Ya. Hari Rabu. Dan terus Pak, maksudnya apa jenazahnya ini bagaimana? Maksudnya jenazah tidak maksudnya bagaimana dengan dia punya hak-haknya sebagai pekerja itu seperti apa? Sekalian Rabu kita bahas. Oh, jadi Ya. bisa tidak? Ini perlengkapan jenazah sudah kita usahakan. Saya berpikir begini, Pak. Masalah jenazah ini saya bisa urus. Karena tadi malam orangnya masih hidup, saya hanya butuh uang berapa untuk bantu saya. Saya kan tidak minta semua, saya bagi setengah-setengah. Hanya untuk orang ini hidup, tidak bisa. Hari ini sudah mati, saya mau dibantukan belikan peti. Kalau begitu kita bagi 2, Pak. Saya punya keluarga ini yang meninggal, Bapak belikan peti 1. Bapak yang meninggal saya belikan peti 5, kira-kira bagaimana? Bisa tidak? Bisa tidak kira-kira? Simpel saja ini pertanyaannya. Bapak belikan saya 1, saya belikan Bapak 5. Ini nyawa manusia, Pak. Ini nyawa manusia. Seandainya sapi saya jual ke dagang sapi, kawan, sapimu sudah saya jual, ya sudah tidak apa-apa. Ini manusia. Anaknya masih kecil-kecil. Apakah perusahaan tanggung anak-anak ini? Uang BPJS-nya saja mau berobat ke rumah sakit saja tidak dibayar. Kalau memang tidak ada pertanggungjawaban, saya suruh mayatnya jangan dikubur. Tidak ada kepastian, saya suruh mayatnya jangan dikubur. Saya tunggu sampai hari Rabu sampai ada penjelasan yang betul-betul dan ada pertanggungjawaban dari perusahaan. Saya suruh kubur. Kalau tidak, saya tidak suruh kubur. Bila perlu, mayatnya saya suruh titip di kantor polisi. Ini
BPJS-nya ini tenaga kerja yang kita cover ini setengah paket ya Pak Zon ya. Terus mengenai kasus pembayaran nunggak itu sampai di mana? Jawab Sal. Jadi begini Pak, untuk yang nunggak kita sudah dipanggil pengacara negara Kejaksaan Tinggi Jayapura, dan itu kita tanggung jawabi. Kita sudah di sidang bulan 12 ini sesuai dengan kejaksaan kita lunasi. Terus komitmen undang-undang ketenagakerjaan mengenai semua karyawan harus terdaftar di dinas di BPJS Ketenagakerjaan sampai di mana itu? Ini kalau ada apa kita benahi. Bukan benahi. Kalau misalnya karyawan BH yang ada 1.400 ini sakit dan mati, tanggung jawabnya apa? Jawab salah. Dari 1.600, 200 SKU, 1.400 BHL. Berarti lebih banyak BHL daripada SKU. Nah, nasib mereka yang buruh ini bagaimana? Kalau ada yang sakit lagi. Ini baru 1 sampel. Minta masa bicara. Jawab salah. Untuk yang apa? Karyawan yang sakit. Karena BPJS kesehatan kita ini belum kita lunasi, ini kita tanggung jawab Bapak. Seperti kasus baru-baru ini kan istrinya autis, ini tetap kita urus. Terus anda potong gaji mereka berapa tiap bulan? Oke, sabar dulu ya, saya potong. Minta maaf. Sabar. Minta maaf ya, Iya. Mas Panji semua. Tidak, saya tanya biar semua transparan. Tidak, sabar dulu ya. Itu. Jadi satu-satu ya. Jadi satu-satu kita clearkan yang pertanyaannya tadi di sana. Jadi kan pertanyaannya itu tanggung jawabnya perusahaan ke almarhum itu apa? Jadi nanti dijawab dulu. Nah, itu. Mungkin Salah ada satu. biaya pemakaman dan sebagainya. Dan sebagainya itu sampaikan sekarang supaya dorang pulang ya. Terus urus di Arso 12 sana, nanti hari Rabu yang disepakati itu terus datang ke sini. Termasuk bahas yang Tapi Bapak itu disampaikan penting tadi, karena jaminan masa ya. depan. Betul. Itu penting, Pak. Ya. Jadi semua penting, tapi yang urgensi tadi ya, kasihan di sana menunggu, ini juga mau melayat ke sana ya. Itu saran dari saya supaya dapat solusi tengah-tengah. Silakan nanti yang sudah disiapkan dari perusahaan sekarang apa, Jawab mungkin sekarang. peti, kemudian apa dan sebagainya saya juga tidak tahu. Yang dibilang setengah paket tadi apa itu dijelaskan ke sana supaya kalau ada sekarang langsung dikasih, kalau tidak ada kapan, kan begitu. Silakan Pak. Oke ya. Yang BHL tadi ya. Jadi sekali lagi kita karena kebetulan malam ini HCCS kita, HR kita juga tidak berada di tempat, ya kita minta waktu hari Rabu nanti kita pertemuan lagi supaya tidak ada kesalahan penyampaian. Itu yang saya sampaikan. Jadi mengenai potongan BPJS tadi, Mas Panji, itu kita kan ada kesehatan dan tenaga kerja. Jadi yang dipotong daripada karyawan SKU kita itu BPJS kesehatan itu 2% dan tenaga kerja 2%. Jadi totalnya 4%, kalikan gaji pokok sekitar 140 ribuan. Jadi itu yang disebutkan 511 itu bersama dengan subsidi dari perusahaan, karena totalnya itu 10,54%. Berarti perusahaan itu subsidi 6,54%. Demikian. Berarti 512 untuk menjaminkan mereka apa? Dari total subsidi dan pemotongan. Dari 512 subsidi dan potongan, apa yang dijaminkan dari potongan itu untuk mereka BHL dan SKU? Jadi gini Pak, ini saya minta maaf sekali lagi Pak ya. Kalau mengenai keluarga meninggal, saya juga minta maaf. Tapi kami dari perusahaan Pak, untuk hari ini kami memang ada bantuan Pak ya.
1 Timati Pak ya, 2 Bama, 3 tadi saya ada biaya juga lagi untuk bayar rumah sakit juga Pak ya. Tetapi ada tadi info saya ada dibayar dari keluarga 800. Kita yang bayar, Pak. Itu nanti Saya sudah saya bayar, bayar Pak. juga Pak, karena tadi ada sisanya lagi kami sudah bayar. Ambulannya juga, nanti sisanya besok kami juga bayar juga yang 800 berapa 15 kurang lebih Pak ya. Itu ada, saya minta maaf mungkin tadi ada keluarga yang sudah bayar duluan untuk jaminan, tapi itu nanti besok saya bayar juga karena tadi saya udah bayar rumah sakit, Bama semua, peti dari perusahaan sudah kami belikan semua Pak ya. Kalau mengenai BPJS Pak ya, tenaga kerja, kesehatan, TK, memang kami sudah dipanggil oleh pengadilan Pak. Jujur kami sudah dipanggil SCCS semua untuk menyelesaikan hal ini Pak. Jadi di bulan Desember 2021 kita harus lunas semua. Sudah ada surat pernyataan ke pengadilan. Untuk BPJS kesehatan Pak ya, ini memang kita ada belum bayar Pak ya. Tapi di bulan ini informasi akan dibayar sampai bulan Agustus Pak. Untuk BPJS kesehatan bulan Agustus ini insya Allah aktif Pak. Untuk semua SKU? Semuanya Pak, untuk Agustus. Semuanya maksudnya kategori BHL, SKU? Kalau SKU Pak, kalau BHL sementara ini kemarin ada informasi dari manajemen untuk yang sakit, untuk BHL kita suruh tanggung Pak. Jadi gini, yang tadi saya minta maaf, kalau saya sendiri saya baru tahu Pak ya kejadian ini. Bahkan dari bos saya kan informasi ada rujukan ya Pak ya ke rumah sakit Pak ya. Kurang lebih biaya hampir 20-an Pak ya informasinya. Saya baru dapat info, kalau saya pribadi Pak ya, jam 2. Dari situ saya sudah minta dana ke perusahaan untuk melanjutkan pembiayaan itu. Saya sudah siapkan untuk biaya itu. Cuma saya sekali lagi minta maaf, kita ada kesalahan dari manajer anggota kami. Beliau tidak langsung ke rumah sakit. Padahal waktu itu saya ditelepon bos saya dari WHO, siapkan dana itu semua untuk biaya berobat. Untuk siapa? Kalau memang untuk karyawan, untuk perusahaan, kenapa selama ini perusahaan tidak ada jaminan untuk karyawan di sini? Orang sakit tidak peduli, apalagi sampai meninggal. Orang SKU saya kamu tidak peduli. Emangnya untuk karyawan itu apa? Setiap kali kita debat, tolong kalau ada kunjungan dari Jakarta yang punya perusahaan ini, kasih tahu ke kita sebelum tanggal jatuh tempo dia mau datang, kasih tahu supaya apa yang kita mau keluar langsung ke dia. Selama ini kita keluar ke pimpinan yang ada di kebun ini, tidak ada tanggapan sama sekali. Bilang iya saja, padahal kamu itu hanya untuk mengabu mata saja karyawan di sini. Kita di sini bukan binatang. Saya mau tanya, apakah menurut kamu 140 itu besar kah? Tidak ada arti bagi kita di sini. Kamu jual, kasarnya kamu tuh jual kita punya kepala ke sana, memperalatkan kita pun nama. Uang dari sana kirim-kirim, tatonya di karyawannya no. Kita di sini bukan ini, sama saja kita cari makan. Tolong memperbaiki apa yang sudah diterapkan di aturan perusahaan, laksanakan itu. Selama ini kami tuh belum ada barang bukti, sekarang ya mau sampai mana kita siap. Aturan itu 3 bulan saja dia mengabdi di perusahaan itu, jalan ke 4 bulan dia harus diangkat jadi KT SKU. Itu aturannya yang sebenarnya yang sudah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja. 3 bulan saja. Saya punya ipar, teman-teman, saya punya ipar sudah SKU, pemanen terbaik di Rafflesia, tapi sampai sekarang dia punya uang santunan kematian tidak ada sama sekali. Kita bicara terus. Bosan kita bicara ini. Logikanya kita sebagai orang mengerti itu di mana? Tolong perbaiki. Setiap hari kita bicara ini bosan. Mau pagi ke siang ke malam tetap bicara hal yang sama. Perubahannya tidak ada. Kantor ini saya masuk keluar terus tentang Bapak. Setiap kali kita baru ketemu macam kita merasa malu juga. Bapak tuh jangan sampai begini. Tapi mana perusahaan ada berusaha lihat dia? Tidak ada. Tidak ada. Orang sampai mau gigit ular, pilih berondolan di dalam gabangan, tapi tidak diangkat, tidak diperhatikan.
Bapak masih ada, tapi itu sudah jalan begini, tidak bisa mampu sampai lagi masuk untuk bikin Saya karyawan. permisi, mungkin saya juga mau Tidak bicara bisa. sedikit. Masalah Bapak masih ada BPJS yang perusahaan. manajemen berikan ya, toh. Ya. Bapak Di jadi sini lihat, kan Pak, tercover Bapak. masalah kecelakaan dan kematian toh. Yang ingin saya tanyakan, kematiannya ini bisa terrealisasi atau tidak? Yang ada tercover di sini mungkin. Bapak masih ada, tapi itu sudah jalan begini, tidak bisa mampu sampai lagi masuk untuk bikin Saya karyawan. permisi, mungkin saya juga mau Tidak bicara bisa. sedikit. Masalah Bapak masih ada BPJS yang perusahaan. manajemen berikan ya, toh. Ya. Bapak Di jadi sini lihat, kan Pak, tercover Bapak. masalah kecelakaan dan kematian toh. Yang ingin saya tanyakan, kematiannya ini bisa terrealisasi atau tidak? Yang ada tercover di sini, mungkin Bapak bisa lihat biar jelas. Kan di sini hanya dua saja yang tercover, kecelakaan kerja dan kematian. Yang saya tanyakan, kematian itu bisa terrealisasi atau tidak? Sesuai yang tertuang di dalam BPJS itu. Nah, itu kan BHL punya toh? Itu BHL punya. Nah, yang seperti yang mereka sampaikan semua ini kan arahnya kayak ini. Ini harus dia menjadi salah satu bukti Acuan. yang bisa mengcover masalah kematian seperti yang tadi mereka sampaikan. Mereka butuh Bapak punya keputusan karena Bapak sebagai Bapak bisa mengambil keputusan kebijakan bagaimana supaya jenazah ini bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang mereka tuntut. Ini contoh, Tidak usah contoh. kita bicara lari ke melebar ke sana kemari. Contohnya apa? Karena buktinya ada ini. Ya. Ini yang mengcover menjadi jaminan. Kita kembali ke R12 kita bawa sekarang. Karena ini kan Bapak yang kami keluarkan ini, bukan pekerja tapi Bapak dorang. Lewat Bapak dong punya ARD. Nah ini. Kalau kita bicara aturan saya kira Bapak dong juga paham karena Bapak dong orang-orang pintar. Bicara masalah pasal per pasal, masalah BHL, perjanjian harian kerja lepas, itu Bapak dong sudah tahu itu di pasal 60 ada begini-begini. Cuma bikin malas tahu Itu mana kali? Jadi dalam hal ini saya memang mewakili kawan-kawan ini saya kecewa dengan kebijakan manajemen selama dia berjalan perusahaan ini. Pimpinan ganti pimpinan, tidak ada satupun terrealisasi masalah hak-hak pekerja. Nah ini yang kalau kita bicara undang-undang jam sostek dijamin. Dia tidak bilang kok SKU kah, BHL kah? Tidak ada dalam itu dia tulis di situ. Tidak ada kata-kata BHL SKU, tidak ada itu. Hak yang namanya pekerja buruh tercover dalam BPJS atau jam sostek itu. Seperti itu. Di sini saya bicara tapi Bapak dong lebih paham tapi ibarat kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu. Mungkin itu yang perlu dipertegas masalah tanggung jawabnya. Bagaimana dengan keluarga yang berduka ini, almarhumah yang sudah pergi. Kita penuhi, tapi kan semua hal kita nggak bisa jawab dan orangnya yang berkompeten menjawab kan tidak ada di sini. Jadi hari Rabu nanti saya usahakan datang tadi seperti dibilang Manu, Pak Ronald kan gitu. Pak Bambang saya hadirkan. Rabu kita ada kita. Hari Rabu tidak, besok. Jangan sampai Bapak lari. Tidak ada. Besok. Besok. Besok harus ada Bapak lari. Tanggung jawab itu. Setiap hari dari hari ke hari begitu terus. Bapak biasa lari tuh dari kita. Besok tidak ada. Begini Yohanes, ini kan masih apa berduka. Malam ini juga kau berusaha. Hari Senin besok ini harus datang. Selesaikan masalah ini. Tidak ada macam-macam. Tiap hari kita biasa kita ke Purnima, Tanah Merah, Tanah Merah. Jadi berarti saya pulang Pak, tidak ada hasil yang pasti. Tidak ada berarti. Oke, sekarang bikin. Minta Pak. Saya teman-teman. Iya. Jangan sampai Bapak besok nanti malam ini lagi lari. Besok jangan masuk lagi ke dalam. Selamat malam. Malam. Shalom. Ya memang kita tidak mengharapkan duka terjadi ya. Karena itu adalah bagian dari kehendak Tuhan. Nah, jadi dalam hal ini kami dari pihak manajemen juga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara kita. Ya. Bagi orang percaya kita juga yakin bahwa apa yang Tuhan buat itu selalu baik adanya. Gitu. Jadi apa yang diharapkan oleh manajemen tadi Pak, terus terang saja, saya juga mewakili manajemen, belum bisa kita putuskan hal ini. Jadi sebagai orang percaya, mari kita dengan kasih sayang
mari kita selesaikan dulu masalah almarhumah. Itulah seperti janji manajemen hari Rabu kita akan selesaikan. Jadi jangan juga besok-besok kita masih ada acara, kasihan yang meninggal gitu. Jadi sudah ada kepastian hari Rabu akan dilayani, Pak. Orang-orang yang berkompeten untuk menyampaikan hak dan kewajiban kita semua itu akan hadir. Jadi saya harap marilah sebagai orang percaya, sebagai saudara seiman, saya juga merasakan kehilangan gitu. Ya, cuma ya kita kembali bahwa ini bagian dari kehendak Tuhan. Kita selesaikan dulu apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang. Maka malam ini kita bicara di sini, masalah tidak akan selesai. Jadi hanya kami minta kepada Bapak pertanggungjawabkan hari Rabu HRD harus ada. Ya? Saya pastikan. Kami minta. Saya mantan pekerja di PT Tanah Sawit Papua, Pak. Kurang lebih 5 tahun, Pak. Saya keluar karena politik, tetapi saya rasa prihatin sama saya punya teman-teman. Jadi hari Rabu Bapak siapkan pimpinan perusahaan dan rapat terbuka. Mulai dari kebun 1 sampai kebun 5. Rapat terbuka. Ya, rapat terbuka dengan karyawan. Supaya kami tidak ingin untuk perusahaan ini dirusak. Tetapi masalah ini bisa diselesaikan supaya tahun berganti tahun. Jangan ada masalah seperti ini, Pak. Kasihan, Pak. Karyawan ini, mereka ini punya orang tua sama perusahaan. Dan mereka datang menyampaikan aspirasi tiap tahun, tidak ada perubahan. Pak, terus terang kemarin kami bertemu dengan kepala BPJS. Dia sampaikan hal yang memang sangat miris, Pak. Bapak dorang di perusahaan, potong gaji BPJS karyawan. Rasa ada masalah, kenapa potong terus, Pak? Jadi tolong hari Rabu itu teman-teman, ini malam ya. Dan kita kasihan ini keluarga timur ini yang meninggal. Jadi besok kasih kesempatan untuk keluarga timur, kita akan selesaikan makam. Terus kami minta tolong manajemen perusahaan tolong untuk tanggung jawab makam mulai dari malam ini sampai besok pemakaman ya. Sampai 3 malam. Hari Rabu kita ketemu. Kira-kira bisa tidak, Pak? Mungkin peti sudah disiapkan, oke. Mungkin makan apa yang perusahaan tolong tanggung jawab. Itu yang mungkin kita minta nanti hari Rabu pertemuan di sini baru manajemen jelaskan aturannya detail kepada karyawan supaya karyawan tahu batas-batas kerjanya sampai di mana. Supaya jangan tahun berganti tahun karyawan ini kasihan. Hanya terabaikan, mereka mungkin ada aturannya tapi mereka datang ya aturannya seperti itu. Jadi mungkin itu yang saya tambahkan ya, Pak. Terima kasih lagi, selamat malam. Perusahaan ini mana yang Bapak buktikan ke karyawan, mana? Oke. Keputusan karyawan perusahaan yang pernah saya dengar, kalau pabrik PT Tanah Sawit Papua sudah berdiri, berarti karyawan sudah sah, punya BPJS Kesehatan, punya BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang mana? Sudah berapa tahun? Saya sudah belasan tahun kerja sini. Dan saya mau tanyakan, sekarang mana? Coba Bapak, saya minta ke Bapak, mana yang sekarang Bapak buktikan ke karyawan?